Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia kini menunggu terbitnya peraturan otoritas jasa keuangan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia kini menunggu terbitnya peraturan otoritas jasa keuangan. Sementara itu OJK menyebut 3 lembaga negara yang diberi ruang untuk masuk dalam struktur kepemilikan bursa nantinya yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Danantara. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia kini menunggu terbitnya peraturan otoritas jasa keuangan. Adapun sebelumnya Undang-Undang P2SK yang resmi berlaku pada tanggal 17 Juni 2026 mengamanatkan bahwa pengaturan pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui POJK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi menjelaskan, sebelumnya aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia direncanakan melalui peraturan pemerintah yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Namun dengan perubahan regulasi, pengaturannya kini dilakukan langsung melalui POJK. Selain itu, OJK juga tengah merumuskan ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan saham agar tidak ada satu pihak yang mendominasi kepemilikan mayoritas di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyusunan POJK demutualisasi bursa merupakan salah satu inisiatif kebijakan baru yang tengah dikebut oleh Otoritas Pengawas Pasar Modal. Ia juga menyebut Undang-Undang P2SK terbaru secara eksplisit menyebutkan 3 lembaga negara yang diberi ruang untuk masuk dalam struktur kepemilikan bursa nantinya, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran turun pada pekan lalu. Kondisi ini menunjukkan pasar tenaga kerja masih relatif stabil meski laju perekrutan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK berlangsung melambat. Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim awal tunjangan pengangguran turun 8.000 menjadi 208.000 yang telah disesuaikan secara musiman pada pekan yang berakhir 11 Juli. Penurunan ini terjadi setelah jumlah klaim sempat melonjak pada akhir Mei dan tetap berada di level tinggi hingga pertengahan Juni. Kini klaim kembali ke kisaran yang menurut ekonom mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dengan pola slow hire, slow fire, yakni perekrutan maupun PHK sama-sama berlangsung secara lambat. Data tersebut memperkuat pandangan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih bertahan dalam kondisi stabil meski aktivitas perekrutan belum kembali meningkat secara signifikan. Stabilnya pasar kerja menjadi salah satu faktor yang terus dipantau The Federal Reserve dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depan. PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP terus meningkatkan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional seiring upaya memperkuat kinerja perusahaan. Ya, pada semester pertama tahun 2026, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 808,07 miliar rupiah dari 3 lini bisnis utama. Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari lini jasa konstruksi sebesar 316,81 miliar rupiah. Sementara itu, bisnis beton precast menyumbang 310,3 miliar rupiah dan ready mix serta quarry sebesar 180,95 miliar rupiah. Kontribusi tersebut didukung oleh penyelesaian berbagai proyek strategis di berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya adalah proyek tangguh UCC Onshore, Jalan Tol Serang Panimbang, hingga pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan di sejumlah daerah. Perseroan menegaskan seluruh proyek dikerjakan dengan mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, serta keselamatan kerja. Di sisi operasional, WSBP berhasil menurunkan beban umum dan administrasi sebesar 16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Perseroan juga menekan beban non-contributing plan dari 17,74 miliar rupiah menjadi 5,31 miliar rupiah melalui optimalisasi fasilitas produksi. Kedepan WSBP akan terus melanjutkan efisiensi, menyelesaikan proyek yang berjalan, serta menjaga tata kelola perusahaan untuk mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan. PT Jababeka Tbk tetap optimistis mencapai target marketing sales sebesar 3,75 triliun rupiah sepanjang 2026 meskipun kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian.
Perseroan meyakini kuatnya pipeline calon investor serta tingginya minat terhadap kawasan industri Kendal akan menjadi pendorong utama pencapaian target tersebut. Corporate Secretary PT Jababeka TBK Mulyadi Suganda mengatakan hingga kuartal 1 2026 marketing sales telah mencapai sekitar 540 miliar rupiah atau sekitar 14% dari target tahunan. Adapun sebagian besar target marketing sales tahun ini diperkirakan berasal dari kawasan industri Kendal dengan kontribusi sekitar 2,5 triliun rupiah, sedangkan sisanya berasal dari kawasan industri Jababeka di Cikarang. Dari sisi permintaan lahan masih didominasi investor asing, terutama dari China dan sejumlah negara Asia lainnya. Sektor yang paling aktif meliputi consumer goods, tekstil, pusat data, baterai hingga industri bahan bangunan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking proyek LNG Abadi Masela senilai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 355 triliun rupiah. Ya, proyek LNG Abadi Masela yang masuk dalam proyek strategis nasional ini untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi Indonesia Timur. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional atau PSN, proyek kilang gas darat atau onshore LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dimulainya konstruksi proyek PSN sektor energi senilai sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat ini menjadi tonggak baru pengembangan sektor energi nasional sekaligus memperkuat investasi di kawasan Indonesia Timur. Proyek kilang gas darat LNG Abadi Masela tersebut dikembangkan oleh Inpex Masela Ltd bersama Pertamina dan Petronas, di mana kilang LNG tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun yang menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mmsCFD serta menghasilkan sekitar 35.000 barel konsentrat per hari. Presiden Prabowo menegaskan proyek LNG Abadi Masela ini merupakan salah satu investasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia yang diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan, kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Presiden menambahkan keberadaan LNG Abadi Masela ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur yang diperkirakan berkontribusi sekitar 137,7 miliar dolar Amerika Serikat terhadap produk domestik bruto nasional hingga tahun 2055. Selain itu, proyek LNG Abadi Masela ini juga akan mendorong tumbuhnya industri pendukung, memperluas peluang usaha bagi UMKM serta membuka kesempatan kerja yang luas dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dari Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tim Liputan ID Action.